Ini adalah industri yang sangat, dinamis ya, karena, kalau misalnya kita lihat, dari pasar yang ada, pernah ada sebuah riset, kebutuhan untuk hijab, dalam 1 tahun di Indonesia itu mencapai 1,6 miliar pieces. Angkanya kan bukan main besar banget gitu. Tapi sayangnya memang hanya 25% sama, produk lokal. Kalau saya lihat sebenarnya, karena ada gap sebenarnya dari demand, dan supply gitu ya. Karena dari sisi demand yang sangat besar, tapi supply-nya memang cukup terbatas. Kalau misalnya kita berkaca pada, ekonomi Indonesia memang, mayoritas untuk konsumen fashion muslim ini masih didominasi sama menengah ke bawah gitu. Tapi kalau kita lihat, produk-produk menengah ke bawah ini didominasi oleh barang-barang impor. Nah ini sebenarnya, kita nih para pelaku memang, menjadi sebuah tantangan ya, karena, gimana caranya bisa melakukan inovasi agar, harga ini bisa turun gitu kepada market. Cuman memang kalau saya lihat ini bukan cuma tugasnya pelaku ya, tapi ini memang, tugasnya, seluruh stakeholders dalam industri ini gitu. Karena kalau misal kita bandingkan sama, Tiongkok gitu, mereka untuk ketika ada sebuah produk yang diekspor gitu ya, ketika ekspor itu terjadi, pemerintahnya mensubsidi 13%. Ya, Jadi, sudah dilihat dari situ ada insentif yang diberikan, sedangkan kalau kita memang tidak ada insentif, subsidi ketika kita melakukan ekspor gitu. Jadi memang, kalau misalnya kita, boleh jujur berkata mungkin, industri, dalam negeri memang belum cukup kompetitif. Mungkin sebagai buat masyarakat awam gitu ya, biar mungkin lebih memahami, untuk membuat hijab di Indonesia tuh mungkin harganya tuh adalah Rp15.000 gitu. Tapi ketika kita melakukan itu di Tiongkok, itu hanya Rp5.000 udah menjadi satu hijab. oke, Jadi baik. harga Indonesia tuh bisa 3 kali lipat lebih mahal daripada yang diproduksi di luar sana gitu. Jadi saya rasa ini jadi PR besar sih supaya kita memang bisa menghadirkan produk yang terjangkau dengan skala yang cukup masif juga gitu. Oke, ada beberapa poin yang menarik tadi ya dari, pernyataan Anda begitu. Saya masih akan ke Mas Haikal terlebih dahulu tadi terkait dengan, kompetisi dengan produk impor. Seperti apa sih sebetulnya yang dirasakan oleh para pelaku usaha? Apakah ini juga sudah masuk ke dalam tahap yang mulai mengkhawatirkan ataupun juga mulai mengganggu? Kemudian di satu sisi juga tadi terkait dengan insentif. Mungkin sudah ada dalam, pikiran para pengusaha terkait dengan insentif ini sendiri. Sebetulnya apa sih yang, dirasa paling dibutuhkan oleh para pelaku usaha? Yang paling kita butuhkan sebenarnya, pemerintah ini baru aja mengeluarkan semacam regulasi seperti, safeguard ya buat, eee eee, para pelaku. Jadi sekarang nih ada bea impor yang dilakukan untuk produk, fashion muslim. Untuk hijab itu ada yang, dikenakan berapa ribu rupiah per pieces gitu ya. Sebenarnya ini cukup bagus untuk memproteksi kita, tapi sayangnya ternyata masih banyak, para pelaku yang cari celah dari regulasi ini, akhirnya mereka tetap bisa masukin produk itu dengan, jalur tidak resmi sehingga harganya tuh, jadi jauh lebih terjangkau di market gitu. Saya memang nggak bisa menjabarkan secara detail gitu seperti apa mekanismenya, tapi kalau misalnya memang kita ke lapangan, justru produk-produk, dari luar itu membanjiri pasar lokal dan cara berdagangnya luar biasa, Mbak Iva ya. Cara mereka, ketika produk impor masuk itu, ke pedagang itu mereka dikasih pinjam dulu. Jadi pedagang itu tidak perlu investasi di awal. Supaya barangnya itu pedagang bisa jualan dulu, ketika udah jualan baru dimintain hasil jualannya. Sedangkan kalau untuk produk lokal ini kan nggak bisa gitu, kapasitas produsen di Indonesia rata-rata belum mampu untuk memberikan fasilitas seperti itu ke para pedagang-pedagang di berbagai kota gitu. Jadi uh, ini memang sebuah tantangan yang memang perlu kita jawab. Jadi kalau saya rasa sih dari sisi regulasinya sebenarnya udah cukup bagus ya. Tapi sekarang adalah gimana caranya regulasi itu ditegakkan agar terjadi keadilan dalam kita berbisnis gitu supaya para pelaku
fashion muslim dalam negeri ini juga merasakan kesempatan yang sama gitu. Karena kalau boleh jujur, kita dari sisi modal pasti memiliki keterbatasan ya, dan kita juga tidak dapat insentif-insentif khusus untuk produk Oke, ekspor yang kita lakukan. ya. Gitu sih Mbak.